kami dan saudara-saudara serta ibu-ibu sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan kita menjauhi daripada segenap apa saja yang dilarang oleh agama, lebih-lebih itu dalam kategori dosa yang sangat besar. Malam ini saya lanjutkan kandungan Kitabul Al-Kabair, yaitu Al-Kabiratus Saniyah. Kelompok daripada dosa yang besar itu adalah membunuh jiwa manusia. Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat mengingatkan kepada kita berkaitan dengan masalah pembunuhan ini atau berkaitan dengan mukaddimah untuk menciderai yang mengakibatkan cederanya seseorang dan hilangnya anggota tubuh. Di antaranya dalam surah An-Nisa ayat 93 Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'nahu wa addalahu azaban azima. Siapa saja yang membunuh seorang mukmin hal keadaan dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan Allah melaknatinya dan Allah sediakan baginya azab yang sangat berat. Ini menunjukkan lengkap berkaitan dengan dosa pembunuhan ini. Yang pertama, ini balasan yang Allah berikan di akhirat nanti adalah neraka jahanam. Kemudian Allah durhaka dan marah kepada hambanya dan Allah melaknatnya. Pertama, Allah janjikan balasannya neraka jahanam. Kedua, Allah menyatakan perbuatan itu sangat-sangat dimurkainya. Dan juga Allah melaknati perbuatan itu. Allah sediakan baginya azab yang sangat berat. Oleh karena demikian, di dalam hadis juga masuk dalam kelompok 7 dosa besar yang diingatkan oleh Rasul, yaitu setelah syirik kepada Allah, maka menyebutkan juga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuhnya, kecuali dengan sebab itu adalah sebuah kebenaran. Oleh karena demikian, bila di dalam penjelasan kitab fikih sangat rinci dan sangat mendetil berkaitan dengan persoalan pembunuhan tersebut, kalau di dalam surah An-Nisa tadi hanya dikhususkan kepada pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu adalah pembunuhan yang direncanakan dan dilakukan dengan sesuatu alat yang alat itu biasa mematikan orang secara kebiasaan. Apakah karena permusuhan atau karena faktor-faktor yang lain. Maka
bila kita lihat dalam keadaan hari ini, dengan dinampakkan dari bermacam medsos, hingga anak-anak kita dianggap bahwa itu merupakan sebuah gaya, main alat yang tajam, parang, ceruit, tak apa saja yang kita kenal dengan begal, yang kita tidak tahu orang-orang yang menampakkan seperti itu hingga terpancing anak kita itu sedang dididik bahwa jiwa manusia seolah-olah itu adalah tak berharga. Padahal dalam Islam, mengapa Allah tidak membolehkan itu? Nyawa hanya sebab karena Allah saja tidak boleh mubasyarah atau bersebab dengan manusia. Maka walaupun hukuman qisas hanya diberikan kepada pembunuhan yang sengaja, tapi yang tidak sengaja pun dikenakan hukuman, bahkan yang tersalah semata-mata juga dikenakan hukuman di dunia, di mana hukuman dunia itu bukanlah salah satu bentuk untuk tebusan yang bebas daripada azab yang Allah janjikan tadi. Hukuman di dunia itu adalah sifatnya ta'dib. Ta'dib itu adalah untuk mendidik orang lain yang belum melakukan agar jangan dilakukan. Itu tujuan hukuman. Walaupun yang melakukannya itu adalah sudah meninggal dunia karena diambil hukuman qisas, nafsu binafsin, jiwa dengan jiwa, ia telah kembali ke hadirat Allah. Tapi ini sebagai bentuk pelajaran yang harus diingat oleh kita, bahwa hak untuk menghabisi dan kematian itu sebabnya tidak boleh dengan diperlakukan oleh manusia, kecuali atas apa yang Allah berikan kekuasaan manusia untuk menghabisi nyawanya. Maka yang bentuk diberikan hak manusia untuk menghabisi nyawanya adalah murtad. Orang sudah masuk Islam atau dari kecil hidup dalam keluarga Islam, kemudian mereka itu kemudian keluar dari Islam dengan jalan riddah, dengan proses dia ditaubatkan, diberi tangguh sampai 3 hari, dalam pendapat secara umum tidak mau kembali, maka dia itu adalah dibunuh dengan hak, itu dengan kebenaran. Yang kedua, bila seseorang itu melakukan pembunuhan sengaja, apakah itu karena permusuhan? Apakah itu karena perlawanan daripada sebab sentimen karena membela kelompok? Apakah itu karena menjalani perintah? Maka itu juga dikenakan hukuman qisas, itu bukan dengan hak. Maka perbuatan itu bisa dilakukan dengan pakai alat yang bisa mematikan, apakah suntikan, atau itu dilakukan dengan racun, apakah itu dilakukan dengan pakai senjata, atau dilakukan itu dengan menceburkan kepada satu tempat yang kebiasaan orang mati, bawa ke tengah laut, sampai sana ceburkan di dalam tengah laut, atau bawa ke gunung,
Di puncak gunung itu yang kebiasaan sebanyak itu dan setinggi itu adalah orang biasa bisa meninggal ataupun dilakukan dengan jalan ditahan, dikurung dan kurungannya tidak diberi makan, tidak diberi minum. Menurut pendapat yang kuat para ahli itu 72 jam. Semua bentuk itu dianggap pembunuhan sengaja. Bahkan juga dengan disihir, diguna-guna. Yang target mematikan, dan itu bila bisa dibuktikan dan jelas, apakah dengan pengakuan atau dengan sudah berulang-ulang, termasuk kelompok pembunuhan sengaja. Mereka ini tidak ada khilaf, karena itu istilah daripada ayat secara konkret, maka balasannya di dunia diberi hak kepada orang hidup, kepada keluarga, untuk mengambil nyawa dia seperti dia mengambil nyawa orang lain. Itu semuanya sengaja. Motifnya macam-macam. Ada motif karena sengketa, ada motif karena dakwah, ada motif karena dendam, ada motif karena ingin menguasai dan berkuasa, ada motif karena persoalan daripada kelompok dan keluarga yang akhirnya ia lakukan sengaja, atau perampokan. Maka termasuk daripada motifnya, andai kata dia menjadi sebagai perampok, kemudian orangnya dihabisi, barangnya diambil. Kalau itu juga masuk dalam kategori ini. Maka dalam ayat yang lain, Allah mengingatkan kepadanya bahwa bila dilakukan satu jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali yang dibolehkan oleh Allah dengan pembunuhan yang hak, dan mereka tidak boleh juga berzina. Siapa yang lakukan yang demikian, maka Allah akan ganda-gandakan baginya azab di hari kiamat. Allah kekalkan kepadanya untuk masuk dalam api neraka. Orang-orang tua kami semuanya, kita malam ini mungkin tak banyak bicara berkaitan dengan hukum fikihnya. Karena dalam hukum fikih itu dirinci pembahasannya. Siapa dan orang-orang yang dengan hak itu adalah tidak dianggap dan tidak masuk dalam kategori dosa besar. Termasuk orang meninggalkan salat, itu pembunuhannya adalah dengan hak. Apabila melewati proses yang sudah ditentukan, dianggap dia itu muhdir, orang yang tak terpelihara darahnya, tidak ismah. Siapa meninggalkan salat yang dikenakan hukuman itu? Orang yang meninggalkan bukan meninggalkan salat sepanjang zaman, tapi satu waktu ia tinggalkan dengan sengaja. Dan diberikan peringatan untuk dia taubat melakukan salat itu. Dan batasnya diberikan satu salat di depannya. Kalau Isya, Maghrib ditinggalkan sampai habis waktu Isya. Kalau Zuhur yang ditinggalkan sampai habis waktu Asar, yang merupakan batas jamak salat. Tidak mau melakukannya, walaupun ia mati sebagai mukmin, itu adalah halal darahnya. Ada juga karena zina muhsin.
Zina muhsin seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah kawin dan sudah pernah bergaul dengan istri atau dengan suaminya. Ia melakukan perbuatan zina, maka darahnya juga muhdir, tidak dipelihara. Dan ia wajib diberikan hukumannya rajam sampai meninggal. Dalam rajam masalah belum meninggal, kalau lapar dikasih makan. Kalau minum dikasih, kalau haus dikasih minum sampai habis umurnya. Yang diikat dilempar dengan batu. Itu hukuman juga tidak terpelihara darahnya. Orang murtad, orang meninggalkan salat, orang membunuh orang lain dengan tidak ada hak, orang yang meninggalkan salat, orang berzina muhsin, semua itu adalah bukan orang yang membunuh karena tidak punya hak, tidak masuk dalam kategori dosa besar. Namun dalam hal ini tentu saja yang membunuh itu hak keluarganya yang dibunuh. Namun pelaksanaannya harus dengan ada ketentuan negara dan harus legal dan dilaksanakan oleh negara atas keinginan daripada keluarganya. Satu. Yang kedua, dengan pembunuhan itu kemudian dia ambil nyawanya dengan kisas. Apakah dia lepas dosa yang Allah hukum tadi? Tidak. Apakah dengan dia sudah dibunuh, sudah menjadi bebas dari dosanya? Tidak. Karena hak manusia, hak orang Adam yang hidup untuk membunuh itu adalah bukan bentuk taubat. Taubat tidak ada pada orang lain. Jadi taubat itu pada dirinya. Bila Allah menerima taubatnya, maka itulah yang bisa mengampuni terhadap dosa besar tadi itu. Kalau tidak diambil tindakan oleh manusia seperti kita sekarang enggak ada hukum pembunuhan itu diambil. Siapa yang membunuh seenaknya bunuh ajalah. Apakah itu dengan hak atau bukan hak tidak perlu peduli. Sehingga keluarga tidak, walaupun menuntut, tapi menuntut pada siapa untuk dia dibunuh atau hukum kisas. Hingga banyak orang pembunuh hari ini yang ia tidak diambil tindakan untuk dibunuh di dunia ini, masih hidup gentayangan. Maka apakah ia diterima taubatnya? Ya, bisa saja diterima. Walaupun dia tidak dilaksanakan hukum dunia. Karena enggak bisa dilaksanakan. Karena pemerintah tidak melaksanakan. Lantas kita lihat. Ini yang mengarah kepada apa yang ada hari ini. Izal taqa kata Rasul. Muslimani bisafaihima fal qatil wal maktul finnar. Apabila bertemu dua orang muslim dengan pedang masing-masing, si A pakai pedang, si B pakai pedang, maka kata Rasul fal qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-dua masuk neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hazal qatil, fama balal maktul?" Ya, kami bisa memahami tentu bagi seorang pembunuh masuk neraka. Tapi mengapa ya Rasulullah yang dibunuh juga masuk neraka?
Jawab Rasulullah, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena dia juga sedang mencari kesempatan untuk membunuh kawannya. Kebetulan cepat dibunuh dia. Maka dua-dua itu sama. Yang sudah terbunuh, yang tidak terbunuh, dua-dua masuk neraka. Ya, dan itu hukumannya. Walaupun dia tak terbunuh selamat, kecuali dalam konteks yang lain. Satu, tidak ada rencana untuk membunuh, tidak keluar sama-sama, keluarkan pedang. Ini yang dipraktikkan oleh anak-anak kita dengan begal hari ini. Sebelah sini bawa pedang, sebelah sana buat pedang. Ini dipikir tak apa itu. Apakah dipikir main-main? Taruh nama tak apa-apa lagi itu. Yang ngeri-ngeri. Betul-betul dunia edan. Maka dalam konteks ini, tahulah, dua-dua anak kita itu telah melakukan dosa besar. Dan itu adalah sedang membuat dia untuk masuk neraka. Rasulullah jangankan untuk memperlihatkan seperti itu di jalan. Itu sama dengan sistem perampokan. Dengan, walaupun motifnya bukan untuk mengambil daripada hartanya. Tapi pada masa Rasul, sahabatnya dimarah oleh Rasul. Saat ia masuk ke pasar. Dan ia bawa senjata. Rasul memarahinya. Tolong ambil senjata itu masuk dalam tempatnya dan balut daripada batanya supaya jangan membuat orang lain terlukai dengan senjatamu. Jadi jangan kawaramainya hangga bimeda Rasulullah. Maka dalam kaitan ini waspadailah, maka sesungguhnya perbuatan itu ini kita masuk dalam konteks dosa besar yang pembunuhan. Belum kita lihat hukuman dunia yang tersalah saja, yang serupa tersalah saja. Begitu rinci dijelaskan dalam hukum jinayat kita. Satu sisi, Islam kita anggap ini adalah kejam. Satu sisi, melihat bahwa hukuman ini tidak ada rasa kemanusiaan. Masa satu nyawa sudah habis, habis yang lain. Sisi yang lain, andai kata tidak begitu tegas hukum, tidak bisa pelajaran. Pembunuhan tidak bisa dibiarkan orang itu, kan ia akan terus melakukan kepada orang lain, bahkan menjadi motif untuk mengkaderkan orang lain. Maka akan banyak orang yang akan bersimbah darah dan akan terbunuh. Maka tidak boleh dibiarkan, tutup secara tegas dari awal. Satu nampak, satu selesaikan. Oleh karena demikian, banyak indikasi hari ini yang terjadi dalam masyarakat kita dengan bermacam motif. Sehingga apabila diketahui itu pembunuhan sengaja, yang kalaupun itu tidak dilakukan hukum qisas, tapi sebagai seorang yang beriman, tahulah bahwa itu adalah sangat ngeri dosanya dan tidak semudah itu. Maka termasuk daripada hal yang demikian dalam konteks persaingan apapun, dalam kecil atau besar, bahkan dalam bentuk buah sekalipun. Maka ini harus betul-betul kita cermati. Hingga Imam Abu Sulaiman rahimahullah berkata, "Haza innama yakunu kazalik iza lam yakuna yaqtulani ala ta'wil." Ini adalah menurut beliau, bila tidak adalah keduanya, si katil dan maktul yang ingin untuk berlaga. Kalau dulu-dulu biasa seperti itu. Adu jotos keluar daripada satu tempat ke lapangan, ya saling untuk mengadu ketangkasannya. Dengan persaingan daripada apa itu, ada kelompok-kelompoknya. Sehingga ada yang terbunuh, ada yang
putus daripada sebahagian anggotanya. Ini tidak bisa untuk ditakwilkan katanya. Jadi terbunuh keduanya karena permusuhan antara keduanya. Bisa karena asbiyah, kesukuan, kekelompokan, atau kepartaian, atau karena ingin mencari dunia. Ngeri sekali. Ada sebuah hadis saya bacakan. Di akhir zaman nanti, tidak akan dia dapatkan kekuasaan illa bil qatli, kecuali saling membunuh. Jadi dapoh gop ile baru untuk terima kekuasaan. Tanya perlu untuk menterima sebuah kekuasaan menguasai satu proyek. Hinan pi kadang-kadang saling membunuh. Poh le. Tapi kalau tingkat memukul karakter masih dibenarkan. Itu bunuh maknawi. Tapi kalau membunuh fisik, itu membahayakan. Itu karena menuntut dunia. Atau riasah, karena menginginkan untuk merebut kekuasaan. Atau ingin untuk naik tingkatan kepada derajat atau martabat yang lebih tinggi. Itu adalah membunuh oleh keduanya terhadap permusuhan antara keduanya. Ini bukanlah yang disindir dan inilah yang disebut dua-duanya. Kalau ada saling untuk mencari dan membunuh, ini dua-duanya masuk neraka. Ini kata Sulaiman rahimallahu taala Abu Sulaiman. Kemudian kata dia, wa amma man qatala ahlal bughah ala sifatil lati yajibu qitalahum biha au dafa'an nafsihi au harimihi fa innahu la yadkhulu fi hadhihi. Adapun seorang membunuh karena dia penentang terhadap sifat yang wajib untuk membunuh mereka, ada kriteria dalam fikih siasah, atau menolak daripada keselamatan dirinya, atau menyelamatkan daripada orang yang dihormatinya, harimnya, termasuk isterinya, anaknya, ataupun gurunya, innahu la yadkhulu fi hazi, nyan hanai tamong dalam kategori al-qatil wal maqtul finnar. Tanya harta. Tadi anak anjan ada apa? Karena memang lawan je mu yang anak tapoh ipabeh katanya. Icok harta, selamatkan harta. Itu adalah tidak masuk pembunuhan dengan sengaja. Makanya bela harta, bela diri. Sehingga maka bela diri orangnya menyongenyan begalnya, maka menyoji di puplung pudung kapaya hata mesikin ni katanya. Bata me bude sikret apa. Ada nama ditajau wata ada tak perlu aja sini. Nah, ini urusan tu tak tepat. Karena demi keselamatan jiwa. Apalagi kalau kita tahu sudah diintip dan sudah diintimidasi dan sudah dicari-cari. Atau karena ingin untuk mendapatkan, untuk membela orang yang kita cintai. Tak bela perumah tu. Di rumah, kaijak kenan. Bela perumah. Siapapun yang datang, kalau tidak dengan hak. Kalau untuk dia dibunuh, kerana tak bela dia. Atau tak bela harta. Atau tak bela anak tu. Nah, karena ada kekejaman untuk dibunuh. Oh salah. Salah tidak ada bunuh. Tidak ada hukuman orang salah untuk dibunuh di dunia ini. Enggak ada. Apa juga? Bermacam daripada hukuman yang lain. Yang satu yang tidak diberikan. Jangankan nyawa. Jangankan nyawa. Anggota tubuh kita saja ini tidak ada bandingan. Tak bisa dihargai. Walaupun untuk menutupi itu karena orang rusak anggota tubuhnya. Maka diberikan kehukuman dengan diat. Diat itu adalah denda. Bukan main-main dendanya dalam fikih itu. Sepakat para mazhab 4. Kalau anak jari kita 10 biji. Satu anak jari ini dendanya 5 ekor unta. Tak bisa. 5 ekor. Padup yum unta orangnya.
Lebih kadang-kadang tok lebih 5 galong sama dengan tabah unta ayum. Mak tinik ni jara, tinik giga 5 ekor unta. Sebelah tangan 50 ekor. Kalau 12 100 ekor. Sama dengan kalau dimaafkan dengan untuk diberikan denda. Mengapa semahal itu? Apakah memang itu standar harga daripada satu biji anak jari? Bukan. Ini tidak ada harga di dunia ini. Berapa mau dihargai ini? Kalau bisa dihargai ini, andai kata dicari dan manusia sanggup membuatnya sama dengan ini, baru bisa dihargai. Giga tinuk 5 buah unta ayum. Buka, dia tak bayar 5 buah unta. Taman enggak? Iga lagi atas Allah juk, itu membalik je. Ada tak dua iganya, berhati-hati pada timpan, kadang-kadang iga-iga itu dalam perut. Dia mahal apapun. Tidak sama. Tidak menyatu. Rasanya segala macam. Maka tidak ada anggota tubuh manusia ini yang bisa diberikan nilainya berapa. Itu baru anggota tubuh. Makanya berat sekali. Sebelah mana? Anak mata 12. Sebelah relau. Tu kalau tidak dicongkel mata dia, harganya 50 ekor unta. Klasifikasinya 50 ekor itu 20 ekor yang ia unta betina yang sedang hamil. Hanya lain kategori. Yang kedua, hiqqah, unta yang sudah darah, yang sudah berpotensi untuk menjadi bibit, yang betina juga, yang 15 ekor. Ada unta satu lagi yang baru selesai dilepaskan dan ia sudah punya adiknya 15 ekor. 15 daripada 20 ekor. 50 semuanya. Kalau jiwa 100, 40, 30, 30. Dan itu ketentuannya. Jadi kalau tidak ada unta, bayar harga unta. Apakah itu nilainya? Bukan. Tidak bisa dinilai. Karena manusia tak sanggup menciptakan anggota tubuh manusia yang Allah buat dari tanah ini persis seperti buatan Allah, secanggih apapun manusia. Maka berkaitan dengan masalah sentuhan jiwa, itu bukan masalah main-main. Dan hukuman ini tidak Allah serahkan kepada ulil amri. Tapi Allah berikan ketetapannya. Dan pembunuhan ini andai kata ahli waris melakukan kepada pewaris akibat daripada tingkat pembunuhan, itu menjadi hukumannya gugur dan tidak punya hak untuk mendapatkan warisan dari dia. Kemudian perlu kita ingat bahawa Rasulullah mengingatkan pembunuhan dengan sengaja adalah lebih besar dosanya berbanding dengan dunia dan isinya. Rayunya. Oleh kerana demikian, hendaklah ia meninggalkan. Lebih bagus ia tinggalkan itu. Sama dengan meninggalkan nikmat dunia itu semuanya. Liqatlil mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunia. Pembunuhan bagi seorang mukmin itu lebih besar resikonya di sisi Allah daripada hilang dunia ini di sisinya. Na'udzubillah. Oleh karena demikian, berkaitan dengan fenomena permainan untuk membunuh, ini adalah tidak bisa untuk dianggap masalah akhlak yang sepele. Ini masalah kriminal. Maka dalam konteks ini, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, supaya
fenomena yang ada. Andai kata mungkin, tetapkan seperti hukum Allah. Beberapa, mulai dari sekarang ke depan, tetapkan seperti hukum Allah. Siapa yang melakukan dan itu hukumannya. Hukum Allah itu lebih adil untuk demi menyelamatkan manusia. Supaya dia tidak untuk bermain-main. Asal marah dikit, ancaman pembunuhan. Marah dikit, ancaman pembunuhan. Jadi, agar kita bisa tenang hak hidup manusia. Kemudian, pembunuhan yang sifatnya menggugurkan, itu tidak ada diberikan hukum qisas. Tapi masuk dosa besar juga. Itu banyak dilakukan. Dengan bebasnya pergaulan dan bebasnya zina. Asal zina itu tidak saja di depan orang. Dan dilakukan senang sama senang. Dalam hukum positif dianggap tidak ada yang dirugikan. Islam menganggap bahwa itu adalah masalah besar. Berkaitan dengan zina. Hari ini zina biasa saja. Dalam Islam. Laki-laki. Apabila sudah kawin. Berzina dengan orang lain. Hukumannya rajam. Mengapa berat? Nanti pada hukuman zina akan kita lihat apa sebabnya. Sampai berat sekali. Hari ini istri kita sudah dizinai orang juga, enggak apa-apa, berdamai ajalah. Enggak apa-apa. Masih menjadi dalam fikih seorang istri sudah berzina dan itu adalah dosa yang sangat berat dan ia harus untuk berli'an. Kalau membantah, kalau mengakui, maka hak yang diberikan oleh Allah lakukan dia untuk hukuman rajam. Dan itu yang disuruh lakukan. Tidak melakukan, inilah yang akan terjadi, merajalelanya zina. Tapi mukaddimah zina itu diberikan kekuasaan kepada ulil amri untuk menyusun bagaimana preventif agar tak terbawa kepada zina. Ayat wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila, jalan yang sangat jelek kalau orang melakukan pendekatan kepada zina, itu adalah bukan zina. Kalau zina bukan dilarang mendekati, kalau sudah terjadi zina itu sudah hudud. Program-program larangan untuk jangan mendekati zina itu adalah merupakan hukum yang diberikan sebagai bentuk preventif dalam hukum takzir yang disepakati atau dituangkan dalam hukum negara. Kita apa saja yang mendekati zina? Ikhtilat, apalagi musafahah, laki-laki perempuan. Bahkan talim, bak talim bak jarum mentong, nak talim dengan bak mi yang dalam talim karena kawan lama yang bukan muhrimnya. Kemudian apalagi khalwat, apalagi pacaran dan segala macam. Itu semuanya mukaddimah zina. Islam kalau jangan terjadi marajalela zina, maka lakukan preventif. Apa preventif lakukan? Sekarang ini, maka itulah yang harus. Kalau ini sudah merajalela di Aceh, daerah yang bersyariat, menurut saya, siapa yang akan menawarkan diri sebagai calon legislatif di Aceh ini? Apa yang akan ditawarkan dalam bentuk legislasi agar bisa diantisipasi begal, zina, judi online? Itu bukan program pemerintah, itu program wakil kita. Kami sangat mengeluh hari ini. Anak kita khawatir jam 11 pulang sendiri, kita takut dibegal atau tidak. Padahal dia kadang-kadang masih ada aktif sedang untuk dia ngajar, pulang ngajar, kita sudah susah. Karena model-model begal itu yang dilepaskan, yang seolah-olah itu ada pembiaran. Tapi apa visi, misi seorang rencana untuk mewakili keluhan masyarakat ini yang harus dituangkan di dalam bentuk legislasi, payung hukum yang harus diserahkan
kepada eksekutif untuk dieksekusi dan ditindaklanjut. Bukan harus fikir masalah aspirasi, legislasi, pengawasan, dan yang satu lagi adalah anggaran. Itu 3 yang pokok yang harus dipikirkan. Ini kita sudah dekat ini. Silakan untuk kita lihat siapa yang ingin naik, sampaikan pada masyarakat. Keluhan masyarakat sudah jelas hari ini. Kriminalisasi cukup merajalela. Sampai anak kecil, anak SMP sudah mulai begitu semangat dalam bentuk begal. Pacaran di mana-mana, lahir anak bajang banyak sekali hari ini. Dan ini yang perlu dipikirkan, apa antisipasinya? Apakah akan ada kanun berkaitan dengan batas pergaulan malam daripada kafe-kafe atau apa yang bisa untuk meredam? Kalau tidak diredam, mandum pulang ke orang Syekh. Bagaimana dipulang kepada kita? Ini yang di Lok Semawai, mahasiswa ada dari Sumatera Utara, antara mana-mana, mereka kos. Tengah malam, boleh macam bawa di kafe itu. Yang jiwa segala macam tak apa yang terjadi. Mengingat waktu Isya sudah sampai, saya pikir itulah berkaitan dengan Al-Kabairus Tsani, yaitu berkaitan dengan masalah pembunuhan yang cukup panjang penjelasan dalam kitab fikih yang diuraikan oleh para ulama. Lebih kurang saya mohon maaf, insya-Allah lain kesempatan nanti akan kita sambung kembali. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.